Ade Nurfanisa dengan Indo 465050 kelas A. Di sini saya akan jelaskan sebuah materi pertama di mata kuliah basis data, di mana tentang exam dan MySQL, mulai dari instalasi, pengenalan komponen, sampai penggunaan perintah SQL dasar seperti CRUD. Oke. Di sini latar belakangnya perkembangan teknologi menuntut aplikasi memiliki penyimpanan data yang cepat, aman, dan terstruktur. MySQL dia menjadi pilihan populer untuk database karena performa dan kemudahan penggunanya. Exam dia menyediakan lingkungan server lokal lengkap. Di sini ada 4. Dengan Exam, pengguna dapat belajar web development tanpa konfigurasi server yang rumit. Lanjut. Apa itu Exam? Exam adalah paket aplikasi server lokal yang bersifat open source dan gratis. Komponen utamanya itu web server untuk menjalankan aplikasi berbasis web. MySQL atau MariaDB, sistem manajemen database. PHP dia bahasa pemrograman server side. PHP MyAdmin dia aplikasi berbasis web untuk mengelola database dan mendukung berbagai sistem operasi. Operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Mudah diinstal, ringan, dan sangat praktis untuk pembelajaran. Kita lanjut cara mengunduh Exam. Langkah-langkah mengunduh Exam yaitu: pertama, buka browser seperti Chrome atau Firefox. Kedua, akses situs resmi Apache Friends. 3, pilih sistem operasi yang digunakan seperti Windows, Linux, macOS sesuai versi Exam dengan versi PHP yang dibutuhkan. Klik tombol download, tunggu hingga file installer selesai diunduh. Kita lanjut cara instalasi Exam. Dimana dia paduan instalasi secara lengkapnya itu: 1. Buka file installer Exam yang telah diunduh. Jika muncul peringatan OAC, klik yes. Pilih komponen yang ingin diinstal: Apache MySQL, PHP, dan PHP MyAdmin. Tentukan folder instalasi. Disarankan C.2 Exam. Klik next hingga proses instalasi berjalan. Setelah selesai, buka Exam control panel. Klik start pada Apache MySQL. Lalu akses HTTP localhost dan HTTP localhost PHP MyAdmin untuk memastikan instalasi berhasil. Oke, lanjut troubleshooting untuk umum SAM. Beberapa orang sering terjadi Apache gagal start. Port 80/443 digunakan oleh Skype, IIS, atau aplikasi lain. Solusinya tuh dia ganti port Apache ke 8080 atau matikan aplikasi memakai port. MySQL tidak dapat berjalan yaitu karena port 3306 bentrok, file database rusak. PHP admin error itu karena password root berubah tanpa update konfigurasi. File konfigurasi tidak sesuai. Kita lanjut mengenal MySQL. MySQL adalah sistem manajemen database relasional RDBMS, digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel. Struktur dasar dalam MySQL ini database, wadah kumpul tabel, berisi data, kolom atribut data, baris isi data, primary key, identitas unik, indeks dia mempercepat pencarian data. Lanjut pengenalan MySQL. Dan ini sangat penting dalam pengembangan aplikasi berbasis data. Lanjut ke perintah SQL dasar. Beberapa perintah SQL yang penting yaitu show database, menampilkan semua database; create database toko online, membuat database baru; use toko online, dia mengaktifkan database tertentu; create table, dia membuat tabel baru; insert itu menambahkan data. Perintah-perintah ini wajib dipahami untuk mengelola database. Lanjut contoh pembuatan tabel.
Di sini ada contoh-contohnya. Ada ID in auto increment prime key. Oke, lihat. Untuk input datanya, insert into produk, nama, kategori, stok, harga. Oke, mungkin dilihat saja. Kita lanjut. Perintah selectnya itu digunakan untuk menampilkan data. Select from produk dia semua data, select nama, harga produk. Harga from produk dia kolom tertentu. Where digunakan untuk filter, select from produk where harga. Lanjut, like digunakan untuk pencarian. Pencarian ini contohnya. Lanjut ke update dan delete. Update digunakan untuk mengubah data, contohnya itu ini. Update produk set harga. Delete digunakan untuk menghapus data, contohnya ini. Delete from produk where it sama dengan 2. Lanjut ke alt table. Alt digunakan untuk mengubah struktur tabel, menambahkan kolom. Ini contohnya. Mengubah tipe data. Ini alt table produk modif kolom nama varchar. Mengganti nama kolom dia ini. Contohnya. Alt table produk change kolom kategori baru varchar. Lanjut ke backup dan restore database. Backup ini berguna untuk mencegah kehilangan data. Backup database ini contohnya. Restore database ini. Backup ini dia wajib dilakukan secara berkala untuk keamanan data. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.